Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di podcast Lab 45. Di sini gue Omar Farizi Wonggo, analis politik keamanan, nggak sendiri untuk ngebahas podcast hari ini, ditemani bersama teman gue. Aku Joveto dari asisten riset politik keamanan dari Lab 45. Oke, ya. Dengan Jojo, kita akan bahas suatu isu yang sangat hangat dan dekat dengan kita semua. Kira-kira apa nih Jo? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kita semua. Mungkin udah cukup banyak kali ya Kak yang dengar kata-kata ini, yaitu kata-kata demokrasi gitu. Tapi kita mungkin masih belum tahu sebenarnya demokrasi itu apa sih gitu. Mungkin sekarang konotasinya masih pemilu atau apapun itu. Tapi mungkin hari ini kita mau menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia tuh ada perjalanannya juga, dan mungkin ada juga tantangan-tantangan yang kedepannya akan terjadi ataupun sudah terjadi. Nice, betul banget. Kayaknya kalau di masyarakat umum, taunya demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat juga ya pada akhirnya. Mungkin di sini Joveto bisa jelasin lebih lanjut mungkin kayak secara teoritisnya mungkin di awal dulu agar kita bisa membangun bersama-sama perspektif demokrasi yang kita bahas pada hari ini. Iya, sebenarnya pengertian demokrasi itu banyak banget Kak Omar, dan bahkan contested gitu. Banyak yang merasa bahwa demokrasi seperti ini, seperti itu. Jadi aku di sini ngambil 3 definisi aja yang kiranya menjelaskan 3 jalur atau 3 alur dari demokrasi, pengertian demokrasi gitu. Yang pertama ada dari Schumpeter pada tahun 1942. Dia itu orang yang cukup tersakiti sama demokrasi gitu. Jadi dia rada pesimis dan dia mengatakan bahwa demokrasi itu sebenarnya nggak berhenti hanya peran masyarakat itu berhenti hanya di kompetisi elit gitu. Karena menurut dia pemimpin politik itu bersaing dalam demokrasi dan mereka gunain demokrasi itu cuma untuk dapat dukungan publik gitu Kak Omar. Hanya mencari legitimasi berarti ya di kalangan elit politik tersebut. Jadi dia ngerasa bahwa demokrasi itu ya cuma mainan elit lah, bahkan nggak sampai ke masyarakat gitu. Tapi ada juga orang yang cukup optimis dengan demokrasi, yaitu orang yang pertama kali menteorisasikan demokrasi menjadi teori politik begitu, yaitu yang bernama Robert Dahl. Nah, Robert Dahl ini cukup optimis. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia membuat suatu sistem namanya poliarki. Dia mengatakan bahwa kuasa itu harus terdistribusi melalui demokrasi. Sehingga berbagai kelompok kepentingan masyarakat sipil tuh punya perannya masing-masing menurut dia. Walaupun dalam implementasinya ya kita tahu sendiri lah ya, demokrasi mungkin kadang ada yang timpang ke kelompok kepentingan satu, atau bahkan masyarakat sipil tereksklusi secara penuh begitu kan. Mungkin kayak gitu kalau buat yang optimis. Yang terakhir itu ada Amartya Sen. Ini yang paling baru sih sebenarnya. Dia melihat bahwa demokrasi itu jangan dilihat sebagai sebuah kelompok aja, tapi harus fokus terhadap individu-individu yang ada gitu. Makanya dia menggunakan pendekatan individu yang mengatakan bahwa individu itu punya kemampuan melalui demokrasi untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Nah ini ideal gitu menurut aku Kak, karena kalau misalnya kita kan kebijakan itu kan buat semua orang. Kalau misalnya kita dilibatkan, berarti nanti kebijakannya akan sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Tapi demokrasi mengatur hal tersebut menurut Amartya Sen gitu Kak. Oke, berarti ini emang ada 3 pandangan, ada perspektif yang berbeda-beda ya dari sisi subjeknya. Dari awal Sumter itu cukup kiri, negatif banget terhadap demokrasi, di mana sepertinya subjek dari yang diperhatikannya itu hanya di kelompok elitnya saja. Sedangkan di sisi lain Robert Dahl lumayan mengembangkan subjektivitasnya itu tidak hanya di kelompok elit saja, tetapi sudah mulai masuk ke individu-individu dan lebih optimis terhadap demokrasi itu sendiri. Dan terakhir di Amartya Sen, berarti dia memang benar-benar meyakinkan bahwa masing-masing individu itu memiliki kemampuan untuk mengadvokasikan kepentingannya di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Wah, ini menarik banget ini untuk misalnya dijelasin lebih lanjut. Kalau misalnya dari 3 hal tersebut, kalau misalnya kita lihat di Indonesia, kira-kira perjalanannya seperti apa, Jo? Nah ini yang menarik ya, ketika kita melihat Indonesia sebenarnya perjalanannya sangat panjang begitu Kak. Terutama dimulai bahkan sebelum kemerdekaan itu sudah dimulai. Sebelum kemerdekaan? Sudah dimulai sebelum kemerdekaan. Bahkan itu disebut-sebut dalam beberapa buku itu sebagai gelombang demokrasi pertama. Jadi nggak di Indonesia aja. Zaman-zaman kolonialisme di Perang Dunia Pertama itu juga sudah mulai gelombang demokrasi di berbagai negara. Dan ini bisa dilihat bahwa di Indonesia itu sebenarnya bisa dilihat dari tahun 1901 itu ada kebijakan politik etis. Ada juga lahirnya partai Hindia atau biasa kita tahu Indische Partij gitu ya. Dan juga ada pembangunan demokrasi lainnya yang bisa kita lihat begitu. Yang paling menarik menurut aku sebenarnya pas zaman sebelum kemerdekaan adalah kebijakan politik etis Kak. Karena sebelum Indonesia kan masyarakat Indonesia tuh belum boleh masuk ke dalam politik praktis gitu. Dan saat itu Hindia Belanda memutuskan bahwa ya udah Indonesia masuk sebagai
balas budi kita sudah lama di sini, dan akhirnya itu membuat ide-ide demokrasi itu mulai bermunculan saat sebelum kemerdekaan. Inilah yang akhirnya memantik Indonesia buat merdeka juga begitu Kak. Yang akhirnya pada tahun 1945 seperti kita ketahui semua kemerdekaan Indonesia tercapai gitu. Dan mungkin setelahnya itu lebih banyak di bagian tahun-tahun saat Indonesia mencari sistem terbaiknya begitu. Karena pada saat kolonialisme kan kita tidak mempunyai otonomi untuk memilih sistem kita yang baik seperti apa. Sehingga banyak mencoba-coba seperti yang kita tahu ada UUD 1950, ada Iya, juga pernah bentuk KRIS yang hanya 2 tahun iya. begitu ya. Dan itu banyak sekali gitu fondasi-fondasi yang kita coba dan akhirnya kita terperangkap ke gelombang demokrasi dari negara-negara lain yang juga terperangkap dalam otoritarian gitu. Yang pada Mmm, akhirnya pada tahun 1966 seperti yang kita tahu demokrasi Orde Baru yang katanya demokrasi Pancasila, tapi nyatanya justru mengarah pada otoritarian dan ini sudah diakui oleh banyak peneliti bahwa demokrasi saat itu tidak ada gitu. Bahkan sudah mengarah pada otoriter tadi seperti aku bilang. Nah, makanya kalau dilihat dari momentum yang ditulis di sini itu bisa dilihat bahwa banyak praktik KKN, adanya difungsi ABRI yang membuat militer masuk ke urusan politik dan pejabatan. Yang terakhir represi masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa ya ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk menekan demokrasi. ini menarik banget berarti di Hmm. demokrasi Orde Baru. Padahal kalau misalnya kita ingat-ingat kembali, ketika ada transisi dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Orde Baru itu sendiri, justru nilai-nilai liberal itu masuknya di demokrasi Orde Baru. Hmm, Tetapi paradoksnya adalah ketika nilai liberal itu masuk, justru yang menguat adalah otoritarian. Wah, ini betul. seru banget ini. Sebenarnya kalau dilihat gitu ya Kak, itu tergantung pemimpin juga sebenarnya ya. Mmm, Ketika orientasi pemimpinnya adalah otoriter begitu ya, pada akhirnya mau seliberal apapun masyarakatnya, akhirnya demokrasinya dikontrol juga sama elit-elit yang ada di atas dan dia memperkuat juga oligarki, elit-elit yang ada sehingga akhirnya demokrasinya mati ataupun bahkan walaupun Soekarno dibilang waktu itu juga menghidupkan demokrasi, tapi mhm. di sisi lain ada juga demokrasi terpimpin yang kita nggak boleh lupakan. Ada demokrasinya tapi prosedural aja dan yang menjalankan demokrasi sepenuhnya adalah pemerintahannya Soekarno, begitu, Kak. Oke. Dari Orde Baru kalau misalnya kita lihat transisinya ke pasca reformasi, apakah ada perubahan yang cukup signifikan, Jo? Kalau misalnya dari progres demokrasi Indonesia itu sendiri? Menurut aku jelas, Kak, ada sangat banyak perubahan dikarenakan baru dimulai nih demokrasinya. Pada tahun 98 itu akhirnya kan Soeharto turun ya, Ya, dijatuhkan rezimnya dan berlanjut ke tahun selanjutnya. Dan di tahun 1999 sampai mungkin kita ambil periodenya sampai 2014 itu banyak banget penghidupan nilai-nilai demokrasi, mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi yang dilihat melalui pertama pada tahun 99 itu banyak banget ya, upaya-upayanya seperti desentralisasi, amandemen UUD, ada juga pemilu langsung yang dipush sama Habibie saat itu mhm, untuk menyatakan bahwa dia tuh bahwa pemimpin yang berubah dari Soeharto gitu. Tidak ada pengaruhnya lagi dari Soeharto dan itu menunjukkan walaupun ada tantangan yang kita temui seperti deadlock bailout Senturi yang saat itu menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif sama-sama tidak mau menunjukkan kompromi. Itu tantangan terbesar yang menurut aku. Tapi setelah itu mungkin mulai membaik ya, dikarenakan kita melihat masifnya banyaknya gerakan-gerakan sosial seperti reformasi di korupsi, omnibus law yang waktu itu pada masa covid walaupun banyak pelarangan tapi tetap terjadi ada aksi omnibus law juga. Tapi di sisi lain tantangannya juga ketika masyarakat diberikan kebebasan ya Kak, pasti ada juga penyalahgunaan dari kebebasan tersebut gitu ya. Yang akhirnya kebebasannya jadi tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya terlalu luas gitu kebebasannya. Yang membuat akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin negatif ujungnya. Seperti penggunaan isu UTE yang akhirnya merepresi kebebasan berpendapat ketika orang tersinggung mungkin atau misalnya orang merasa bahwa tidak sesuai dengan pendapatnya. Di sisi lain juga ada meningkatnya politik identitas yang digunakan dikarenakan sistem pemilu kita yang sudah berubah secara langsung, akhirnya identitas digunakan untuk meraih suara. Nah, ini sih yang mungkin bisa jadi catatan. Ini kan ada indeksnya juga, Kak. mhm. Dan dari indeks ini sebenarnya kita melihat ada tren penurunan, tapi ada juga kalau dari Freedom House ada penurunan, tapi kalau dari IAU itu justru naik gitu. Kalau Freedom House itu sebenarnya yang paling bisa dilihat dari konteks yang paling bisa kita lihat adalah isu hak sipil Papua. Mmm, Dikarenakan menurut Freedom House hak sipil Papua ini semakin menurun kebebasannya dan banyak represi dan ini yang ngebuat akhirnya skornya turun. Tapi kalau IAU mungkin akan berbeda gitu Kak. perbedaannya di mana tuh kira-kira? Karena kalau misalnya dilihat dan dari ceritanya, Joveto tadi kan setelah reformasi,
itu cukup meningkat ya, cukup progresif, kegiatan-kegiatan ataupun, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memupuk dan juga membangun demokrasi di Indonesia itu sendiri. Tadi sudah sempat disampaikan ada desentralisasi, kemudian pemilu langsung dilakukan berkali-kali, eee, hingga pada akhirnya tadi Jovito bilang ada penurunan atau fluktuasi lah kita bisa Hmm. sampaikan, fluktuasi dari, nilai capaian demokrasi Indonesia yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat internasional itu sendiri. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih, Jo, dari Freedom House tadi yang mungkin Joveto udah sampaikan isu yang, cukup signifikan adalah terkait, pembatasan, hak sipil, yang dimiliki oleh masyarakat di Papua dibandingkan di masyarakat Indonesia secara general, tapi kalau misalnya dari The Economist, di Mhm. IAIU itu kira-kira apa bedanya, Jo? Ya ini yang mungkin menarik ya, setiap indeks punya cara penilaian sendiri gitu, Kak. Pertama kita bisa melihat dari grafik ini, tadi seperti yang disebutkan bahwa trennya turun walaupun kita sudah di atas rata-rata global gitu, Kak. Berarti sebenarnya demokrasi kita itu sudah di atas rata-rata tapi masih banyak catatan, itu yang paling penting. Jadi tidak seburuk itulah gitu intinya. Mmm, Tapi kalau melihat DIIU, mereka mengalami penaikan terutama pada tahun 2020 karena mereka melihat faktor-faktor lembaga peradilan begitu, Kak. Dan itu lembaga peradilan itu yang menunjukkan pada saat itu tahun 2020 salah satunya yang paling signifikan kenaikan nilai demokrasi Indonesia di IAIU adalah karena pembatalan UU Cipta Kerja. Walaupun berakhir dibatalkan lagi dengan Perpres begitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa MK kita bekerja begitu, Kak. MK kita kuat dan bisa menjadi lembaga peradilan yang juga menjaga demokrasi gitu. Nah, ini makanya perubahannya berbeda dengan Freedom House yang melihat Indonesia itu semakin turun, semakin turun, semakin turun karena mereka menggunakan perspektif kebebasan mungkin, Kak, dari analisis aku adalah mereka melihat bahwa adanya UU ITE, adanya represi masyarakat, terutama pada saat COVID-19 itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kebebasan masyarakat Indonesia. Dan ini yang sebenarnya ada turun, Kak, menurut dari Freedom House dikarenakan kebebasan sipil di Indonesia yang justru menjadi catatan paling besar di Freedom House, begitu, Kak. oke. Jadi memang dari perspektifnya juga udah mulai berbeda ya, dari IAIU memang melihat secara general, demokrasi keberlangsungan dari demokrasi itu sendiri, dari lembaga demokrasinya itu sendiri, kemudian dari partisipasi masyarakatnya mungkin, kemudian, disandingkan dengan, Freedom House yang benar-benar melihat dari kebebasan sipil dan hak politiknya itu sendiri apakah, terdapat, keleluasaan bagi masyarakat untuk mengeksersis ataupun, memperoleh hak-haknya ya, Ya. dari, hak-hak kehidupannya sendiri. Mungkin, selanjutnya apa nih, Jo, kira-kira? Iya, mungkin kita bisa melihat juga dari indeks yang udah ada. Itu kan ada indikator-indikatornya begitu ya, Kak, pasti kalau sebuah indeks buat menilai secara keseluruhan dari demokrasi Indonesia seperti apa. Yang paling menarik adalah akhirnya mereka menaruh Indonesia dalam satu kategori juga begitu. Kalau dalam Freedom House itu kalau dalam Freedom House itu disebut kita partly free. Yang berarti masih ada campuran-campuran demokrasi tapi masih ada sense of authoritariannya gitu. Tapi sebenarnya tidak sangat terlihat gitu. Karena kan kita masih ada budaya Orde Baru ya. Mmm, Menurut aku kayak contohnya korupsi gitu. Korupsi kan itu budaya Orde Baru yang sebenarnya orang sudah terbiasa kalau mau jabatan ya cari kenalan begitu atau lelang atau dengan duit. Nah, itu salah satu budaya-budaya yang masih ada di Indonesia. Akhirnya Freedom House menyatakan sepertinya Indonesia itu masih dalam partly free, belum sepenuhnya bebas begitu. Tapi di sisi lain ini juga capaian baik buat Indonesia walaupun masih ada catatan ya bahwa partly free ini menunjukkan bahwa catatan-catatan tadi seperti budaya-budaya otoritarian dan lain-lain masih harus diperbaiki begitu. Di sisi lain, IAIU menyebutnya sebagai flow demokrasi atau demokrasi yang terbatas begitu. oke. Yang menyatakan bahwa sistem politik ini Indonesia itu udah ada elemen demokrasinya, udah ada pemilihan, tapi justru masih ada tadi sistemnya masih belum sempurna begitu dalam praktik demokrasinya. Kayak kita tadi lihat ada nih sistem elektoral, ada nih sistem pemilu, tapi dalam implementasinya ada politik identitas, ada juga misalnya dalam buku Demokrasi for Sale banyak politik uang gitu. Nah, ini Mmm, yang menunjukkan bahwa Indonesia tuh masih ada catatan-catatan walaupun elemen-elemen demokrasinya udah jalan begitu, Kak. Nah, tapi kita juga bisa melihat dari indikator yang paling menarik adalah kedua indikator ini memperlihatkan bahwa hak-hak masyarakat seperti kebebasan sipil, budaya politik, partisipasi masyarakat, ataupun hak organisasi dan asosiasi begitu, itu masih rendah. Jadi menunjukkan bahwa masyarakat kita itu masih lemah dalam ketika dibenturkan dengan demokrasi.
Wah, ini berarti menarik kembali nih. Ini paradoks lainnya, karena kalau misalnya kita lihat tadi Mhm, kembali dari 3 perspektif di awal bahwa sebenarnya kita ambil Amartya Sen lah. iya, Amartya Sen mengatakan bahwa misal demokrasi itu, bagaimana individu bisa mengadvokasikan keinginannya di dalam sistem politik, mmm, sebuah negara atau sebuah pemerintahan. mmm, Tapi di sisi lain, kalau misalnya melihat dari data-data dan fakta yang tadi Jovito sudah sampaikan bahwa sebenarnya masih ada kelemahan dari masyarakatnya itu sendiri. Berarti mhm, kan yang bermasalah adalah bagaimana budaya di masyarakat dalam berpolitik itu mhm, yang masih belum bisa lepas atau misalnya masih banyaknya, budaya-budaya permisif, betul, dari masyarakat kita, terhadap hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Jadi sebenarnya ini menjadi konfliktual ya. betul, Karena harusnya dari masyarakat, tetapi masyarakat tidak seperti itu. Jadi betul. kalau misalnya dilihat sepertinya, balik lagi ini seperti, Shamtar kalau misalnya Oh bisa ya, disampaikan betul, benar, bahwa demokrasi yang berkembang di Indonesia masih berkutat di kalangan elit elit-elitnya itu saja, sendiri. Tapi mungkin, tidak bisa kita pungkiri sudah ada pergerakan-pergerakan dari masyarakatnya itu sendiri untuk bisa, meng-encourage dan juga memposisikan dirinya betul. dalam, sistem politik demokrasi di Indonesia dalam berhadapan dengan, elit-elit politik sendiri untuk bisa, mengadvokasikan kepentingannya mereka sehingga terjadi deliberasi, walaupun masih belum signifikan ya kalau misalnya dilihat dari data-data dan fakta-fakta itu sendiri seperti budaya politik kita rendah, kebebasan sipil kita tertahan, sehingga memang masih belum optimal. Mungkin ada contohnya Jo dari, deliberasi yang tidak Mhm. optimal ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat, ada beberapa kasus mungkin. Ada banyak kasus sebenarnya, Kak, tapi di sini aku ambil mungkin 2 3 kasus aja gitu ya. Oke. Yang paling menarik ketika masyarakat sipil dibenturkan dengan sistem demokrasi di Indonesia, justru masyarakat sipil ya itu belum selesai dengan urusannya sendiri begitu. Mmm, Yang sepertinya pada akhirnya ada kontradiksi antara masyarakat yang mau A atau masyarakat yang mau B. Ini akhirnya menyulitkan kita untuk mencapai konsolidasi demokrasi itu sendiri. Karena kan konsolidasi berarti kita punya satu pandangan yang sama terhadap demokrasi dan akhirnya bisa menyampaikan pendapat satu sama lain begitu. Tapi di sini masyarakat sipil justru dibenturkan dengan masyarakat sipil sendiri. Beda dengan negara-negara lain mungkin ya yang dibenturkan dengan elit-elit ya gitu mmm. kadang. Dan bahkan lebih parah lagi kadang masyarakat sipil kita itu sebelum berbentur dengan elit sudah terbenturan dengan masyarakat sipil yang akhirnya digunakan oleh elit-elit untuk ya udah kita sudah sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, kita tidak usah dengarkan, kalian udah selesaikan dulu apa yang sedang kalian selesaikan begitu. Contohnya misalnya di Omnibus Law gitu, yang paling Omnibus Law yang mana nih? Kita Omnibus kira-kira kalau nggak salah udah ada 2 Omnibus oh Law iya, nih. Omnibus Law Cipta Kerja maksudnya. Jadi Omnibus Cipta Kerja ini kan, melibatkan buruh gitu ya, Mmm, terutama stakeholder utamanya buruh gitu. Tapi justru dalam buruhnya itu banyak kelompok-kelompok buruh sendiri gitu, yang akhirnya sepertinya membuat ada 2 arus, yang pertama menolak, yang pertama mendukung, kayak gitu. Yang akhirnya membuat arus utamanya tuh nggak kelihatan bahwa masyarakat tuh ingin apa. Ya seperti yang kita lihat dalam berita, justru ada yang dilibatkan, ada yang tidak dilibatkan. Ada yang mau dilibatkan, ada yang tidak mau dilibatkan. Ini yang akhirnya membuat masyarakat sipil itu akhirnya saling berbenturan dan akhirnya keputusan dan regulasi itu didasarkan pada suatu kelompok saja dan akhirnya ada yang menolak dan ada yang mendukung. Di sisi lain misalnya RUU Kesehatan. RUU Kesehatan itu seperti yang kita tahu itu ada akhirnya menjadi ID melawan semuanya begitu. mmm. Karena ID seperti yang paling depan dalam menolak RUU Kesehatan karena menurut mereka liberalisasi rumah sakit dan lain-lain. Dan ini justru ditolak sama kumpulan-kumpulan dokter lainnya yang katanya mungkin lebih kredibel atau apapun itu, seperti PDSI yang mengatakan bahwa ini sudah saatnya disahkan begitu. Dan ini yang akhirnya membuat DPR melihat potensi ini, apa bukan melihat gap yang ada dan lebih melibatkan PDSI karena mereka mendukung gitu kan. Ini yang akhirnya digunakan oleh elit Indonesia untuk bisa eh, menggunakan masyarakat sipil yang masyarakat sipilnya sebenarnya kita harus mengakui bahwa kita negara demokrasi baru gitu ya Kak. Dan akhirnya masyarakat sipilnya juga masyarakat sipil demokrasi baru. Yang tadinya dari orde baru mungkin atau mungkin produk baru yang anak-anak muda gitu. Yang akhirnya baru merasakan rasanya kebebasan dan akhirnya menjadikan kebebasan itu suatu hal yang ya tadi banyak konflik, banyak perbedaan pendapat yang akhirnya tidak menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi yang dapat membawa Indonesia ke tahap konsolidasi gitu, Kak. Oke, memang mungkin kalau kita lihat dari demografi Indonesia itu menjadi tantangan tersendiri ya tadi Betul, sudah disampaikan. Kalau Indonesia ini ada 270 juta, penduduk, kemudian dari 270 itu kita cukup plural, mhm, cukup,
multikultur itu Hmm. menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan demokrasi kita sendiri. Mungkin dari proses legislasi tadi Betul. Jovito sudah sampaikan adanya perbedaan pendapat yang Hmm. sebenarnya tuh bisa atau misalnya harus dikompromikan, tetapi masih ada beberapa pihak yang masih belum bisa mencoba mentolerir ataupun tenggang rasanya masih kurang ya Hmm. untuk berada untuk mencapai pada titik kesepakatan bersama. Musyawarah mufakatnya masih belum tercapai secara optimal. Nah, dari tantangan tersebut, dari demografi yang sebagai tantangan, kira-kira kondisi idealnya gimana, Ju? Ya, sebenarnya banyak ya teori-teori yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat sipil kita itu potensinya sangat luas gitu, Kak. Hmm. Terutama kita sudah banyak mengembangkan OMS-OMS di Indonesia. Bahkan perkembangannya dulu dari lembaga, banyak kan dulu OMS mungkin lembaga bantuan hukum gitu ya. Sekarang sudah bertransformasi yang mempunyai isu-isu sendiri, yang sudah mempunyai fokus-fokus sendiri, yang pada akhirnya sebenarnya sangat bisa dikembangkan. Ini ada salah satu konsep yang dikembangkan oleh salah satu peneliti bernama Hadi. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam membuat OMS ini bisa hidup atau masyarakat sipil ini bisa hidup, kita membutuhkan environment yang enabling buat mereka atau yang bisa mengakselerasi mereka untuk bisa berpartisipasi. Pertama adalah melalui peran pemerintahnya. Peran pemerintahnya ya pasti dari regulasi, akses, partisipasi, program pemberdayaan yang mungkin masih belum masif ya kalau program pemberdayaan, karena biasanya program pemberdayaan itu masih lebih ke diikutkan dalam kebijakan RDP-RDP yang mungkin formalitas gitu. Dan yang keempat, ketersediaan sumber pendanaan yang ini yang sangat minim di Indonesia. Dikarenakan kadang justru kalau misalnya OMS berbicara malah dibalikin, kamu didanain siapa begitu. Padahal seharusnya yang mendanai pemerintah begitu kan ya Kak. Ini yang menarik. Nah, makanya eh, Otokritik ya? kalau dibalik seharusnya pemerintah yang mendanai OMS supaya mereka independen utamanya. Yang kedua adalah menjadi eh, kritik yang baik gitu, nanti memberikan kritik yang baik kepada pemerintah. Kedua, peran masyarakatnya yang pasti memanfaatkan modal sosial yang mereka punya, karena OMS ini pasti punya masa kan ya. Dan yang kedua pasti punya intelektual yang bisa digunakan dalam pemerintahan atau dalam kebijakan. Inilah yang menjadi modal-modal sosial yang perlu dikembangkan dalam peran-peran masyarakat yang ada. Itu kan eksternal ya. Internal ya, itu organisasinya sendiri, OMS sendiri itu butuh menciptakan otonomi gitu, bahwa mereka bisa menjalankan rumah tangganya sendiri, independen yang pasti gitu. Yang kedua adalah keswadayaan, berarti mereka bisa menciptakan sumber dayanya sendiri, bisa memastikan bahwa mereka bisa berjejaring ataupun bisa menyampaikan pendapat mereka. Yang ketiga, swasembadaan berarti adalah bagaimana mereka bisa self sustain gitu dalam apa yang mereka sedang perjuangkan. Nah, ini akhirnya mencapai ke kondisi aktual ya. Kondisi aktualnya itu akhirnya bisa menjadi pengawas negara, yang tadi seperti aku bilang mereka bisa menjadi kritiknya pemerintah, dan kritik-kritik tersebut bisa dijadikan perbaikan begitu. Yang kedua, mediator partisipasi masyarakat. Karena kita tahu ya, ketika mau berpendapat di dalam parlemen, mungkin kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke DPR terus minta berpendapat kan. Kita harus diwakili oleh OMS mungkin, atau diwakili oleh organisasi yang kredibel supaya kita bisa duduk di dalam parlemen berbicara apa keinginan kita. Lah mereka lah mediatornya gitu. Yang ketiga, civic education atau pendidikan buat masyarakat. Pendidikan terhadap isu-isu yang mereka lagi kerjakan atau isu-isu yang mereka fokus. Misalnya OMS perempuan bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual gitu. Itu contoh-contohnya. Dan akhirnya inilah yang membentuk kebijakan pengembangan masyarakat sipil yang saling saling berhubungan dengan kondisi yang ada. Begitu Kak. Dengan kondisi ideal tersebut berarti kalau misalnya kita refleksikan dengan kasus sebelumnya dan juga dari capaian kita, mungkin memang secara eksternal dan internal masih belum terlembagakan dan juga implementasi dengan baik ya secara optimal. Karena kalau misalnya tadi juga Jojo sudah mencoba memberikan kode-kode ya, di mana aspek eksternalnya, di mana peran pemerintahnya itu masih belum Belum. bisa membangun, membina dari OMS atau organisasi masyarakat sipilnya ini, utamanya di Indonesia, bergerak di dalam isu-isu yang spesifik tadi, untuk bisa membantu dan mengelolanya itu sendiri. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang menjadi catatan selain dari pendanaan, mungkin juga dari kapasitasnya mungkin yang menjadi tantangan lainnya Betul. ketika OMS itu dipandang oleh pemerintah hanya memberikan kritik saja mungkin. Tetapi itu tidak bisa kita pungkiri karena memang dari kapasitasnya mereka masih terbatas, masih belum bisa melakukan perubahan-perubahan secara paralel dengan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, dikarenakan enabling environment-nya itu sendiri masih belum optimal terrealisasikan. Semisal, walaupun belum adanya
ataupun belum terbukanya secara masif, kanal-kanal bagi OMS itu untuk berperan lebih lanjut, bersama, pemerintah dalam, mengimplementasikan ataupun mengawal kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Itu yang menarik sih, dan secara internal tadi juga perlu diselesaikan ya, bagaimana Betul. mereka bisa, menetapkan otonominya dan juga, bergerak, sebagai lembaga pengawas eksternal atau lembaga pengawas tambahan, serta mediator untuk bisa berhadapan ataupun mengadvokasikan kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas sesuai dengan kapasitas ataupun kapabilitas mereka itu sendiri. Dan memang yang paling dibutuhkan adalah civic education kalau misalnya melihat dari kasus sebelumnya di mana kita tadi dibilang mungkin budaya masyarakat demokrasi baru yang membutuhkan ataupun yang perlu dipupuk kembali budaya politiknya sehingga demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara signifikan. Dan kalau misalnya nih, dari hal-hal tersebut kondisi ideal, Hmm. kemudian balik lagi ke awal secara teoritis, dan kita lihat, lini masa perkembangannya dan capaian-capaian berdasarkan hasil yang diberikan oleh lembaga pemerintah, kira-kira posisi demokrasi Indonesia tuh ada di mana, Ju? Nah, ini sudah, dari analisis kami gitu ya, kita membuat sebuah kuadran gitu, Kak, untuk menunjukkan posisi demokrasi Indonesia itu ada di mana, begitu. Sebenarnya yang paling ideal kalau dari kuadran ini adalah demokrasi deliberatif gitu, Kak. Ya berarti semua orang bisa berpendapat, ada suatu diskusi dan ada suatu forum yang membuat semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, begitu. Walaupun tadi ada catatan-catatan tadi ya, seperti jangan ada konflik di masyarakat sipil ya, jangan ada konflik juga di elitnya gitu. Ini yang paling ideal. Tapi yang paling tidak ideal atau yang paling buruk skenarionya adalah demokrasi elitis, yang berarti demokrasinya dipimpin oleh elit-elit yang ada begitu. Eh, dan yang posisi Indonesia sekarang itu ada demokrasi prosedural, yang berarti demokrasinya berjalan tapi hanya untuk prosedurnya saja Hmm. gitu. Atau ya sudah berjalan saja sesuai prinsip-prinsip yang ada. Tadi seperti pemilu ada, ini ada, tapi ya secara implementasinya belum menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi secara penuh begitu. Sesuai SOP demokrasi ya, centang-centang aja Iya, dulu. centang-centang aja, tapi belum tentu Oke. nih bener gitu. Nah, demokrasi terpimpin ini yang sebenarnya bukan skema terburuk, tapi ya sebelum terburuk lah gitu ya. Bahwa sebenarnya demokrasinya berjalan, tapi dipimpin oleh pemerintah gitu, yang akhirnya masyarakat sipilnya nggak bisa berkontribusi lebih jauh gitu. Walaupun peran sipilnya, makanya di sini yang atasnya itu, yang bawahnya itu rule by law, yang atasnya rule of law, sedangkan yang kirinya itu peran oligarkinya kuat, dan disandingkan kalau oligarkinya lemah berarti sipilnya kuat begitu, Kak. Nah, ini yang menunjukkan bahwa walaupun peran sipilnya kuat, tapi rule-nya by law yang akhirnya disalahgunakan oleh pemerintah untuk mendominasi kekuasaan yang akhirnya ya itu berarti demokrasi terpimpin begitu. Ini menarik kenapa dibuat kuadran seperti ini dikarenakan kita melihat bahwa indikator budaya politik dan kebebasan sipil di indeksnya IAIU ataupun EVA itu sangat rendah gitu. Dan ini menunjukkan juga bahwa di dalam IAIU gitu ya, supremasi hukum masih rendah juga, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih belum sepenuhnya, masih banyak catatan dalam menyelesaikan masalah untuk bisa mencapai konsolidasi demokrasi. Di sisi lain, peran sipil itu kan idealnya mengawasi gitu ya, Kak. Hmm. Tapi di Indonesia itu justru masih rendah. Yang dianggap bisa mengawasi justru adalah ya sudah OMS, yang beberapa OMS saja, atau mungkin ya pengawasan yang belum terlalu ketat dikarenakan elitnya masih bisa bergerak secara leluasa gitu. Inilah yang membuat posisi Indonesia itu di yang prosedural gitu. Karena peran oligarkinya kuat, walaupun supremasi hukumnya ya tidak seburuk itulah gitu. Karena supremasi hukumnya di Indonesia, supremasi hukumnya itu sudah ada, tapi masih bisa di otak-atik gitu lah bahasanya, atau bisa digunakan untuk suatu kepentingan tersendiri gitu, yang biasanya berakhir pada konflik di masyarakat sipil, Hmm. masyarakat sipilnya dipecah belah, dan akhirnya ya seperti yang tadi, tidak ada partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang ada, begitu, Kak. Dengan posisi Indonesia di demokrasi prosedural, tadi ada beberapa catatan-catatan yang sudah Jofetos juga sudah sampaikan ya, di mana budaya politik kita rendah, tadi terefleksikan dari beragamnya kultur masyarakat kita sehingga susah untuk dibuat menjadi melting pot tersendiri, dan juga kebebasan sipil yang sekarang terbatas dibatasi oleh beberapa regulasi yang dipandang represif ya, terhadap kebebasan sipil itu sendiri. Dan mungkin ini yang menjadi catatan utamanya adalah supremasi hukumnya itu sendiri. Tadi disampaikan supremasi hukum kita kalau tidak salah kita stagnan ya, Betul. cukup rendah,
dan belum ada perbaikan. Dan kalau misalnya kita refleksikan dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini itu menjadi momok tersendiri bagi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan supremasi hukum kita, dan juga aparat-aparat penegaknya itu bisa independen dan berdaulat untuk bisa menjalankan tugasnya itu sendiri. Itu menjadi momok. Dan kalau misalnya kita lihat mungkin dari rule of law dan rule by law ini kira-kira mungkin posisinya kita ada di tengah-tengahnya nih, cukup riskan untuk nanti bisa tergeser menjadi demokrasi terpimpin ataupun demokrasi elitis apabila rule by law-nya ini mendominasi daripada rule of law-nya itu sendiri. Itu yang menjadi PR dan tantangan untuk kita semua. Dan yang pastinya yang perlu kita lakukan adalah menguatkan dari peran sipilnya itu sendiri, dari kapasitas, kapabilitas, baik itu kuantitas ataupun kualitasnya itu sendiri dalam berdemokrasi dan masuk mengadvokasikan kepentingannya di dalam sistem demokrasi kita itu sendiri. Karena kalau misalnya kita bertumpu pada pemerintah dan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, itu kan menjadi paradoks tersendiri, bagaimana masyarakat yang seharusnya independen, bagaimana masyarakat harusnya bebas untuk mengeksplorasi pandangan-pandangannya menjadi terarah ketika adanya kebijakan yang khusus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menuncur si masyarakat sipil itu sendiri. Dan ini adalah PR kita semua, bagaimana kita bisa bergerak secara aktif untuk bisa memperkuat masyarakat sipil itu sendiri berhadapan dengan oligarki-oligarki di Indonesia itu sendiri. Karena kalau misalnya dilihat dari analisisnya Jovito bahwa saat ini peran oligarki masih sangat kuat dibandingkan peran sipilnya itu sendiri. Dan untuk bisa menjadi demokrasi deliberatif, kita harus mempertahankan nilai-nilai yang sudah baik dari demokrasi kita menguatkan peran sipilnya itu sendiri untuk bisa memastikan terjadinya deliberasi demokrasi itu sendiri. Bagaimana kepentingan-kepentingan mereka bisa disampaikan, adanya titik temu. Mungkin secara konflik pasti akan ada, tetapi bagaimana next step-nya, bagaimana kita bisa memikirkan looking forward-nya. Kita harus legowo terhadap keputusan yang sudah diambil dan kita harus melihat kembali bagaimana kita sebagai Indonesia bergerak sebagai satu padu kepada perkembangan ataupun pembangunan demokrasi ke depan. Mungkin itu dari diskusi kita kali ini, di mana dari judulnya sendiri kita sudah melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, dan setelah melihat fakta-fakta dan analisis yang sudah ada, mungkin bisa dilihat lebih lanjut lagi apakah kita demokrasi Indonesia ini mengarah pada stagnansi atau sesuai dengan judulnya tadi, declining itu sendiri. Mungkin sekian dari kami, sampai jumpa pada podcast Lab 45 berikutnya. Bye-bye.